pondasinya yang rusak tapi yang diperbaiki. Inilah yang kemudian yang banyak yang kemudian yang saya lihat teman-teman trader yang tidak memahami tentang hal ini. Betul. Halo teman-teman, selamat datang di Ato Podcast bersama saya Lea Jasmine dan bintang tamu kita hari ini yang selalu spesial, Bapak Gibran Ferdiansyah atau yang biasa kita sapa dengan Om GF. Pak Gibran, hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Ato Podcast hari ini. Tema kita hari ini memang cukup menarik banget nih Om GF, karena judulnya saja sudah trader rusak versus bangunan rusak. Tuh. Jadi ini bikin penasaran banget nih, karena di salah satu artikel yang Bapak tulis mencoba menggambarkan seorang trader yang gagal dengan analogi bangunan rusak. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, satu kata yang membuat Bapak untuk menulis artikel ini tuh apa sih, Pak? Oke, Satu kata. siap. Saya tidak ingin trader hancur ya. Saya tidak ingin trader hancur. Itulah satu kata itu ya. Itu mungkin keresahan dari Bapak. Keresahan dari saya. Karena kalau saya pikir di luaran sana kan janji-janji pasti profit, kemudian pasti sukses kan banyak nih lah ya kan. Kalau saya tidak ingin teman-teman ini hancur lah di trading. Itu. Oke. Makanya saya memberikan satu analogi yang menurut saya gampang dicerna ya. Menarik sekali. Pasti kita akan bahas lebih dalam, Pak. Tapi sebelum itu saya ingin tanya dulu sama teman-teman yang nonton. Pernahkah kamu merasa seperti bangunan rusak dalam perjalanan trading kamu? Kalau iya, stay tune karena podcast ini akan membahas bagaimana memperbaiki atau bahkan merobohkan dan membangun ulang mentalitas kita sebagai seorang trader. Oke, Pak, dalam artikel Bapak menekankan pentingnya fondasi yang kuat untuk trader. Apa saja sih komponen utama yang menurut Bapak membentuk fondasi seorang trader? Bagaimana memastikan fondasi ini tetap kokoh di tengah gejolak pasar? Oke. Ini materi kita nih agak menarik ya, unik ya. Unik banget. Karena mungkin di luaran sana cenderung berbicara analisa teknikal ya kan, analisa fundamental ya kan. Menurut saya teman-teman trader ini udah pada kenyang ya dengan pembahasan itu. Tapi kenyataannya dengan belajar analisa teknikal udah pindah kemana-mana mentor ya kan, belajar dari buku, YouTube segala macam dengan berbagai macam analisa teknikal ya kan. Kemudian begitu juga belajar fundamental sana sini ya kan. Tapi kenyataannya belum berhasil juga profit konsisten sampai detik ini ya kan. Tentu hal ini ada beberapa faktor lah menurut saya yang menjadi alasan ya kenapa kemudian banyak trader yang tidak berhasil. Dan menurut saya tema dari podcast kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi kenapa sih sebenarnya banyak trader yang hancur meskipun mereka sudah belajar analisa teknikal, mereka sudah belajar analisa fundamental. Nah, jadi lah ya, fokus hari ini adalah saya ingin mengibaratkan portofolio seorang trader itu ya seperti bangunan ya, atau kita ambil lah bangunan pencakar langit ya kan. Nah, kira-kira menurut Lea ketika seorang arsitek ya kan ingin mendirikan bangunan pencakar langit atau gedung pencakar langit, kira-kira apa yang harus dilakukan Lea? Harus fondasinya dulu ya, Pak. Fondasi ya, oke. Yang harus dilakukan dulu adalah bagaimana menggambar ya. Kira-kira kerangkanya seperti apa, hitungannya seperti apa ya kan, harus kerangkanya dulu. Iya, betul sih, Pak. Nah, benar nggak? Kemudian setelah kerangkanya jadi, tentu dalam proses pembangunan yang harus dibangun dulu pondasi dulu, benar nggak? Yang harus dihitung benar-benar kuat itu adalah pondasinya. Kenapa? Karena mau setinggi apapun bangunannya, kalau pondasinya tidak kuat, maka yang terjadi apa ya? Hancur. Makanya jangan heran ya, banyak trader ya kan, dia sudah berhasil profit 100%, 200%, bahkan ribuan persen lah ya. Tetapi hancur lagi profitnya tuh semakin hari semakin habis, bahkan modal pun tergerus juga. Kemudian top up lagi, hancur lagi. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa ya kan? Karena ini pondasinya yang nggak kuat. Nah, jadi apa pondasi dalam trading ini ya kan untuk menjadi seorang trader sukses supaya kita bisa bertahan lama ini ya kan? Kalau saya ada 3 pondasinya yang harus kuat. Yang pertama, metode pembelajarannya. Jadi seorang trader itu harus punya metode pembelajaran yang benar. Metode pembelajaran yang benar itu seperti apa? Saya selalu tekankan ini ya. Dalam edukasi saya 3 hal ini selalu saya sampaikan lah ya. Mungkin teman-teman selalu dengar dengan bahasa ini dan menurut saya ya, ini teman-teman hanya mendengar ini dari saya ya.
Karena memang saya 3 hal ini yang selalu saya ulang-ulang. Nggak apa-apa teman-teman jenuh dengan apa yang saya sampaikan, tapi inilah pondasi. Ketika ketiga hal ini tidak kalian, lakukan dengan baik, maka itu tadi, mungkin profit hancur, profit hancur. Karena 3 hal yang saya akan sampaikan ini adalah merupakan pondasi. Yang pertama adalah metode pembelajaran, haruslah dengan kurikulum. Ini, podcast sebelumnya kita sudah membahas tentang kurikulum ya, pentingnya kurikulum tadi ya kan. Nah, kenapa kurikulum tadi ya jelas bahwa kurikulum ini yang akan menghantarkan kita untuk mengetahui apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, kemudian kapan waktu yang tepat untuk sampai ke level selanjutnya, untuk mencapai level selanjutnya. Kemudian yang kedua, pengujian skill harus dilakukan secara berkala. Berhasil di akun demo, baru naik ke akun yang paling kecil, kemudian baru naik lagi di akun yang sedang, naik lagi dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah strategi trading yang digunakan haruslah diuji. Jadi sebelum trading di akun real, itu harus kita uji dulu apakah strategi kita ini benar-benar profitable atau enggak. Cara ngujinya gimana? Kita harus mengujinya dengan di kondisi market normal efektif enggak? Kemudian di kondisi market trending efektif enggak? Di kondisi market ekstrim efektif atau tidak? Ini yang harus kita uji. Jadi ketiga hal itulah ya pondasinya ya. Kalau teman-teman hari ini, apalagi khususnya teman-teman pemula yang ingin belajar trading, maka pastikan ketiga hal ini kalian lakukan. Karena kalau tidak, itu tadi profit hancur. Profit hancur. Pondasi ini akan membuat kita bertahan lama. Ingat, kita trading ini kita nggak butuh berhasil 1 bulan, kita nggak butuh berhasil 2 bulan, tapi kita butuh berhasil bertahun-tahun. Oke, betul Seperti bangunan tadi lah ya, betul. ya kan. Kalau bangunan mau kokoh dia kan, maka pondasinya harus kuat. Jadi ketiga hal ini pondasi. Semoga teman-teman trader di luaran sana yang mendengarkan podcast ini bisa benar-benar mencermati ataupun kemudian mendalami apa yang kemudian saya sampaikan. Oke, itu menarik banget sih, Pak, karena memang, 3 hal itu selalu Bapak ulang-ulang. Betul. Karena memang itu sangat penting ya, itu yang harus diketahui bahwa trader-trader di luar sana. Karena kebanyakan memang mereka hancur dan roboh karena tidak memiliki 3 itu, seperti itu ya, Pak. Kemudian kita masuk ke mentalitas dan ego, karena Bapak juga menyinggung mentalitas dan ego di dalam artikel. Saya lihat banyak banget, trader yang sulit meninggalkan pola lama, meskipun jelas sekali, pola tersebut menyebabkan kegagalan. Menurut Bapak, apa sih Pak sebenarnya, yang benar-benar bisa membuat mereka berpikir, di titik apa sih sampai Bapak kan trader nih, Iya. Bapak pernah merasakan, bebal ya, istilahnya bebal Bapak tuh Susah dikasih tahu. susah dikasih tahu. Benar. Udah dikasih tahu polanya salah, masih itu. Kalau udah hancur baru ya kan, oh ternyata gini ya. Iya benar. Ada nggak Pak titik di satu kondisi di mana trader itu baru deh dia pasti bisa merasa, "Oh ini salah," gitu? Ya memang sulit ya, Lea ya, karena, terkadang kalau teman-teman trader ini masih punya modal ya, dia masih punya modal ya kan, apalagi masih merasa punya modal untuk top up, itu susah dikasih tahu, karena masih percaya diri kan, Betul betul. masih sangat percaya diri ya kan. Nah makanya, ya inilah yang ya mau nggak mau kan ini yang saya lakukan, terus mengingatkan, terus memberikan edukasi ya kan, terus mengingatkan, bahkan saya bilang hari ini teman-teman kalau ada rencana untuk top up, ya kan, ada rencana untuk top up, ada rencana untuk Jual aset. jual aset, hutang, ganggu bisnis ya kan, ganggu uang dapur, pinjol mungkin ya kan untuk top up dan sebagainya, stop dulu ya kan. Jadi ya kenapa saya sampaikan ini, karena saya pernah di fase karena saya masih punya modal ya kan, jadi percaya diri ya kan. Nah tetapi ada hal lah ya, jadi trading ini pada dasarnya seperti bangunan ya, portofolio yang kita bangun itu seperti bangunan juga ya. Nah, sebelum kita membangun satu bangunan gedung pencakar langit, maka tentu kita harus punya gambaran nih, buat teman-teman pemula nih ya kan. Gambarannya seperti apa nih? Bagaimana cara belajar saya? Bagaimana cara saya menguji skill? Kemudian bagaimana, kemudian cara saya, apa namanya, eee apa namanya, menguji strategi yang saya gunakan, meriset, itu teman-teman harus pelajari ya kan. Nah, kemudian setelah itu barulah kita bangun pondasinya. Nah, pondasi sudah jadi, barulah kemudian kita naik kan, ya. Nah, bagaimana cara kita naik? Nggak mungkin kan seorang, arsitek ya ataupun, kita membangun bangunan pencakar langit, kita langsung bangun tingkat 10 kan nggak mungkin Nggak kan. mungkin. Nggak mungkin kan, pasti step by step. Kita harus bangun pondasinya, nanti di lantai 1 sudah jadi kerangkanya, baru naik lagi lantai 2, baru naik lagi lantai harusnya trading pun seperti itu lah ya. Jadi berhasil pondasinya sudah dibangun tadi ketiga hal tadi, ya kan, baru kemudian kita naik nih di akun demo dulu, benar nggak? Berhasil di akun demo udah kuat rasanya di situ tapi dengan parameter yang jelas ya. Karena belajar banyak juga orang nggak sabaran di akun demo dan nggak ngerti parameternya apa nih. Keberhasilan di akun demo Betul. mereka nggak punya parameternya, jadi nggak sabar. Mereka nggak tahu cara menilai keberhasilan kita di akun Nah, demo iya. seperti apa. Nah, kalau di Akademi Trading Oil kan kita semua sudah punya parameter masing-masing ya.
Nah, kemudian setelah kemudian berhasil di akun demo baru naik lagi, ya. Di lantai 2, bangun lantai 2. Lantai 2 nih apa? Di akun yang paling kecil dulu ya kan, Kon mikro. mikro. Nah, kalau di regulasi Indonesia arti mikro nih. Iya. Nah, berhasil di akun mikro nanti baru nanti naik lagi. Nah, kemudian berhasil lagi di akun ini lantai 2 lah ya, naik lagi di lantai 3, naik lagi di lantai 4. Nah, dengan dana yang lebih besar. Tentu kita harus punya parameter, kapan waktu yang tepat kemudian untuk teman-teman bisa, naik ke bangunan selanjutnya. Begitu juga. Nah, kalau pertanyaannya sekarang, kalau seandainya dia cuman nggak mampu dia membangun di apa, di akun mikro misalnya, ya berarti kan ada sesuatu di sana yang harus dievaluasi. Benar. Jangan coba-coba untuk bangun lagi yang dengan langsung bangun di lantai 2, benar, paham ya maksud saya ya? Jadi, ya inilah seharusnya dilakukan oleh banyak trader. Nah, trader selama ini nggak begitu lah ya. Dia baru belajar, pondasinya belum kuat, langsung trading dengan dana besar, apalagi yang banyak dananya nih. Iya, betul. Apalagi banyak juga yang didorong oleh, mohon maaf ya kan, marketing, IB ya kan, teman-teman marketing. Saya paham lah teman-teman butuh komisi dan lain sebagainya, Iya. karena memang ini sudah jadi lingkaran setan lah Ligiser ini ya kan. Tapi ingat, ya, tapi ingat ini pesan saya nih, ini mohon maaf nih ya kan, kalau teman-teman marketing yang dengar saya ya kan, atau teman-teman IB atau teman-teman broker yang dengar saya nggak akan setuju dengan apa yang saya bilang, karena kalau trading gold, forex ya, gold, forex, kemudian apa, oil ya kan, Ya. itu skill. Itu membutuhkan skill. Kenapa skill ya? Karena itu two way trading. Jadi 2 arah transaksi. Buy sell, harga naik turun kita bisa profit, tapi semua tergantung posisi kita. Berarti kan skill. Kejelian kita membaca peluang kapan harga mau naik dan kapan harga mau turun, karena dia adalah 2 arah transaksi. Berarti setiap hari sebenarnya ada peluang. Maka yang harus kita lakukan adalah nggak perlu buru-buru. Uji skill-nya dulu secara berkala, Betul. ya kan. Beda kalau kita trading saham, beda kita trading kripto, yang kita butuhkan adalah momentum. Momentum bagaimana kita caranya, karena dia satu arah transaksi lah ya. Jadi ibaratnya siapa yang paling dapat harga serendah-rendahnya, buy ya berarti dialah yang bisa dapat profit ya kan. Dan siapa yang berani nahan profit ya kan. Nah, kan gitu. Jadi buy momentum, beda sama forex, gold, oil itu butuh skill. Jadi nggak perlu buru-buru menurut saya ya. Nah, jadi bangun dulu pondasinya. Setelah bangun pondasi dari kecil dulu ya kan. Berhasil di kecil baru kemudian lanjut. Nah, inilah yang saya katakan. Nah, jadi selama ini banyak lah ya kan, teman-teman ini dia sudah langsung bangun lantai 10 ya kan. Iya. Sudah langsung bangun lantai 10 ya karena pondasinya nggak kuat akhirnya roboh. Oleng lah ini gedung ya kan. Ya. Nah, yang diperbaiki itu dia cuman menambal aja. Top up kecil-kecil ya kan, ditambal. Padahal harusnya yang salah ini adalah pondasinya kan, karena tadi pondasinya nggak kuat. Harusnya dirobohkan itu bangunan. Iya, benar. Jadi nggak sekedar hanya ditambal-tambal doang ya kan, atau diperbaiki yang kelihatan retak. Padahal ini pondasinya nih bahaya kan. Iya, ya, paham. Itu ya, itu analogi yang ingin saya kasih. Jadi kebanyakan trader-trader lama itu, jadi karena dia sudah terlanjur trading ya kan, lanjut terus ya kan, bangun terus di atas ya kan, itu susah lah ya, susah mau dikasih tahu juga. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia sudah membangun banyak nih ya kan, sudah belajar banyak, sudah kemudian apa namanya, sudah belajar trading banyak, sudah menghabiskan waktu banyak, materi juga ya kan. Kalau mau dirobohkan bangunan ini kan berat lah ya. Terus. Butuh apa namanya, saya katakan, butuh apa ya, butuh kerendahan hati untuk mengakui kesalahan ya. Iya sih. Padahal harusnya kalau bangunan roboh, bangunan sudah oleng karena pondasinya yang rusak, harusnya kan bangunannya kita robohkan, puing-puingnya kita bersihkan, Betul. baru kemudian kita pasang pondasi baru. Tapi tentu karena dia sudah punya pengalaman, ya kan, tentu harusnya udah nggak sulit lagi kita Sulit ya. lagi. Tapi kan keinginan untuk apa namanya ya, kalau saya katakan kerendahan hati untuk membangunkan bangunan yang sudah terlanjur rusak pondasinya ini kan berat ya. Iya. Ini yang paling berat dan ini yang membuat saya kerja keras terus ya kan. Saya terus memberikan edukasi, jangan top up dulu ya kan, jangan top up dulu ya kan, kalian harus punya rancangannya bagaimana, pondasinya bagaimana, kemudian apa yang salah. Jangan sampai nanti ya kan, pondasinya yang rusak, atapnya yang diperbaiki. Iya. Nah, paham ya ini analoginya ya. Pondasinya yang rusak, atapnya yang diperbaiki. Inilah yang kemudian yang banyak yang kemudian yang saya lihat, teman-teman trader yang tidak memahami tentang hal ini. Betul. Udah masuk banget nih Pak analoginya, keren banget ternyata. Ternyata saya baca artikelnya, wah kok bisa dianalogikan, tapi ternyata pas kita bahas, duh masuk banget nih di otak saya gitu ya Pak. Kemudian tadi mungkin yang seperti Bapak bilang banyaknya trader itu fokusnya membangun terus. Mungkin ini berkesinambungan dengan mereka pengennya dapat profit cepat.
Kemudian di artikel Bapak menyebutkan bahwa banyak trader yang cepat puas dengan profit cepat tanpa memperhatikan konsistensi. Bagaimana mindset yang seharusnya dimiliki seorang trader untuk fokus ke perjalanan jangka panjang? Betul. Ya. Ya jadi kalau mau jangka panjang itu tadi lah ya, tetap kembali ke pondasi. Ya. Kurikulum pembelajaran. Tetap itu. Tetap itu. Kalau mau bertahan lama di industri ini ya kan pondasinya yang harus dibenahi. Kenapa harus pakai kurikulum di sebelumnya kita sudah jelaskan ya di podcast sebelumnya, ya. Kemudian strategi nih terutama nih, sebelum kita terjun, kita pastikan dulu, kita riset dulu strategi kita ini ya kan. Apakah benar-benar cocok bertahan bisa sesuai dengan di berbagai kondisi market. Ya karena jangan sampai nanti nah mohon maaf nih banyak teman-teman, full margin ya, banyak teman-teman yang full margin, itu mereka hebat-hebat loh ya, mereka berhasil profit 100%, 200%, bahkan mungkin sampai 1000% pun bisa, sekali transaksi. Bayangkan lah ya, jadi sekali trading mereka bisa dapat 100%, 200%, 300%. Tetapi yang menjadi persoalan, karena pondasinya nggak kuat, yang profitnya tadi hancur habis lagi. Habis lagi, kemudian modal pun kegerus juga, top up lagi, habis lagi. Akhirnya mental pun udah kadung hancur nih, ya kan. Nah ini yang dia profit besar tapi nggak bisa bertahan lama. Sementara kan yang kita butuhkan dalam trading ini, bagaimana kemudian portofolio kita ini, bangunan ini bisa dinikmati sampai anak cucu kita ibaratnya gitu Iya, kan. betul sekali. Ibaratnya gini betul, jangka panjang. Bagaimana kemudian bangunan yang kita bangun hari ini itu bisa tetap bisa digunakan sama anak cucu kita, kan itu sebenarnya ya kan. Makanya saya katakan kita fokus sama pondasi. Saya mohon maaf nih teman-teman, saya nggak tergiur, saya tidak pernah tergiur, saya tidak terkesan dengan teman-teman yang hari ini profit ya 1000% bahkan, dalam hanya waktu yang singkat. Ya mungkin profit 1000% ini bisa saja ya, ya mungkin itu bisa saja itu pada saat kondisi market normal doang. Pada saat trending kena, pada saat kondisi ekstrim kena, ya kan. Jadi benar-benar kita fokus nih bangun pondasinya dulu, pelan-pelan. Skill Iya. skill kita. Ingat tadi, gold, forex, indeks, kemudian oil, ya kan, itu skill, Oke. Siap. itu. Berarti jangan iri sama orang yang profitnya cepat, tapi irilah sama trader yang profitnya itu konsisten. Betul, Karena berarti fondasinya bagus. pondasinya bagus, Oke. itu. Kemudian Bapak juga menyebutkan mengenai filosofi gelas kosong Oke. sebagai kunci untuk membangun ulang seorang trader yang rusak. Mungkin bisa Bapak jelaskan lebih dalam bagaimana cara menerapkan filosofi ini ke dalam praktek nyata trading? Berat ya. Filosofi gelas kosong ini bisa dikatakan ini cuman slogan aja, tapi itu sangat berat dilakukan oleh banyak trader lah. Kenapa ya? Karena sebenarnya kita trading ini kan kebiasaan ya, ada kebiasaan, ada psikologis di sana ya kan. Jadi kita udah terbiasa itu misalnya saya terbiasa strategi breakout misalnya ya kan. Itu kita mau merubah menjadi pullback itu berat. Begitu juga saya strategi pullback misalnya, ketika kita mau berubah menjadi breakout ya kan itu berat. Jadi kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak, sudah praktek juga ya kan. Itu berat kita mau mau kosongkan gelas itu berat. Pasti pasti akan ke bawah ya kan. Nah, tetapi ya kan ketika ketika ini tidak kita lakukan ya kan, ya itu tadi lah ya, yang kita tambal hanya itu tadi, apa namanya, pondasinya yang rusak, atapnya yang kita perbaiki ya. Jadi kita kita hanya berkutat di situ-situ saja ya kan. Jadi kalau seandainya persoalan pondasi yang rusak, mau nggak mau lah ya, harus kosongkan gelas itu ya kan. Kalau saya katakan nggak usah kosongkan gelas, tapi robohkan itu bangunan, ya kan, robohkan itu bangunan, bersihkan puing-puingnya, baru tanam pondasi baru. Oke. Jadi berat ya filosofi gelas kosong ini berat sebenarnya. Jadi mungkin karena kalau filosofi gelas kosong itu mending isi ulang gelas itu. Betul. Ya harusnya begitu kan, diisi ulang lagi ya kan. Lah, Tapi kan berat. berat. Saya katakan berat, tapi kalau teman-teman tidak lakukan itu akhirnya itu berkutat di situ-situ aja lah ya. Iya. Jadi muter-muter di situ aja ya kan. Hari ini bilang apanya yang ini, oh money manajemennya, besok oh SL-nya gara-gara SL-nya, besok oh saya tamak nih ya kan. Padahal terlalu kompleks sebenarnya karena yang harus dibenahi itu sebenarnya pondasinya. Tapi sebenarnya lebih berat terus berkutat dan berputar di situ-situ aja ya sih, Pak? Makanya saya katakan kita di Akademi Trading Oil ya, itu lebih gampang saya lihat prestasinya. Iya. Justru yang paling bagus prestasinya justru teman-teman pemula. Karena ibaratnya dia ini masih kita gampang nih, kita sudah rancang nih bangunannya ya kan, kita sudah rancang, oh ini loh kalau untuk membangun portofolio yang bagus ya di trading maka ini loh anunya, apa namanya itu, gambarannya. Ibaratnya ini kerangkanya lah, kerangka bangunannya ya kan. Nah terus
Tinggal kita setelah kita kasih tahu, teorinya atau rancangannya tadi, tinggal kita bangun pondasinya. Dan dia udah ngerti nih ya kan, dia tinggal ngikuti kurikulum kan. Nah, dia tinggal ngikuti kurikulum pembelajaran step by step-nya, kelas 1 apa, poin targetnya, kelas 2 apa, kelas 3 apa. Nah, di kelas 4 lah ya, itu baru trading-nya di akun real. Kita kan ada 6 kelas tuh, kelas 1, 2, 3 itu masih di akun demo lah ya. Jadi ketat kita ini, nggak boleh naik di kelas 2 kalau seandainya ini tidak lulus di kelas 1. Nah, trading di akun demo nih kelas 1, 2, 3 masih di akun demo lah ya. Masih Nah, di apa namanya, di 4, 5, 6, di kelas 4 itu di akun mikro, real meski tapi mikro ya? real mikro. Tapi untuk sampai ke kelas 4 tentu kan parameternya Harus ketat lah, jelas ya, ketat ya. Jadi memang harus ada target yang harus dipenuhi gitu kan. Nah, kelas 4 itu mikro ya. Mau punya uang 1 triliun pun tetap akun mikro, itu maksimal $500. Oh. Meskipun punya uang 1 triliun ya kan. 1 triliun loh. Iya, 1 triliun tetap $500. Tetap 500. Kenapa? Karena harus berhasil di situ dulu. Nah, berhasil dengan dana yang paling kecil tadi baru naik lagi di kelas 5, baru naik lagi di kelas 6. Ini mungkin mohon maaf nih ya kan, kalau teman-teman marketing dengar ini atau teman-teman broker nggak suka dengan bahasa saya ini ya kan. Tapi lagi-lagi saya katakan, inilah yang real. Karena skill, ingat tadi ya, kalau trading gold, forex, oil itu skill. Jadi kita nggak perlu buru-buru. Yang kita lakukan adalah bagaimana menguji kompetensi kita dari bawah. Jadi itulah ya. Itu yang perlu didengar sama teman-teman. Betul. Bahwa memang skill nggak perlu buru-buru. Nggak perlu buru-buru, karena two way trading ya, 2 arah transaksi ya kan. Kapanpun setiap hari ada peluang. Oke, jadi yang saya tangkap ini PT NTC dan Akademi Trading Oil ini ibarat arsitek. Teman-teman pemula itu ibarat bangunan yang sudah siap dibangun. Betul. Jadi teman-teman sebenarnya tinggal membangun bangunannya aja. Jadi karena semua sudah jelas kan, kerangkanya udah ada, Betul. ya kan. Tapi kemudian bagi teman-teman yang hancur pun nggak apa-apa. Ada arsitek, ya ibaratnya kita PT NTC kita tetap menerima hasil arsitek luar yang salah-salah. Betul. Di sini Apa yang mau diperbaiki kita perbaiki ya, dan yang penting mau siap diperbaiki atau enggak. betul. Nah, ya. Karena menurut saya memang berat lah ya, apalagi kalau orang sudah rugi banyak ya, udah hancur lebur, udah banyak hutang. Itu susah lah ya. Kita mau perbaiki itu agak berat. Tapi tidak ada jalan lain. Karena lagi-lagi saya katakan ini kan persoalannya kan masalahnya pondasinya yang rusak. Mau nggak mau harus kita robohkan ini bangunan kan, benar. Karena kalau enggak ya Tetap aja percuma, ibaratnya itulah tadi yang saya katakan. Pondasinya yang rusak, masa atapnya yang kita perbaiki ya kan. kalau di NTC kita tahu nih yang mana harus kita benarkan. Kalau memang semuanya rusak ya udah ya Pak, menarik banget, luar biasa sekali diskusi kita hari ini ya Om GF. Sudah berbagi insight yang sangat mendalam tentang bagaimana kita membangun ulang seorang trader yang rusak dan bagaimana membangun fondasi yang kokoh dalam trading. Analoginya dengan bangunan tadi itu benar-benar membuka mata saya. Teman-teman juga pasti terbuka banget ini mata. Iya harusnya. Dan semoga juga kita semua yang mendengarkan podcast ini menjadi lebih sadar menjadi lebih aware lah tentang fondasi itu memang sepenting itu ya Pak. Kemudian last but not least mungkin ada closing statement dari Bapak buat teman-teman. Closing statement saya adalah ya pahamilah apa yang saya sampaikan di materi podcast kali ini ya kan. Percuma kalian profit besar ya kan. Tetapi karena kalau pondasi kalian nggak kuat, saya pastikan profit yang besar yang kalian dapatkan ya itu akan tergerus kembali. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan proses perjalanan dan empiris saya ya, yang berangkat dari evaluasi dari kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dulu. Kenapa saya hancur lebur di trading? Ya karena itu tadi, saya tidak memiliki pondasi yang kuat. Dari awal trading sudah salah ya, cara belajarnya udah salah, metode pengujian skillnya sudah salah ya kan. Kemudian metode trading yang saya gunakan pun salah. Saya tidak uji metode trading saya di berbagai kondisi market. Jadi kalau ingin berhasil di trading, terlepas dari Anda pemula, ya pondasinya harus kuat. Kalian teman-teman yang kemudian sudah hancur di trading, tidak ada jalan lain yang harus kalian lakukan kecuali apa? Kecuali merobohkan itu bangunan, merobohkan pondasi yang sudah kalian merobohkan ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan, kemudian kita bersihkan puing-puingnya, baru kemudian kita bangun pondasi ulang. Tapi tentu sudah tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena kalian sudah punya bayangan bagaimana cara membangun portofolio ya kan. Nah, itu. Oke. Setuju banget Pak, itu dia tadi buat teman-teman yang merasa terinspirasi dan tercerahkan dari podcast ini. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel kami agar tidak ketinggalan episode
yang lebih seru berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di Instagram, di TikTok, Academy Trading Oil. Pastikan juga follow akun TikToknya Om GF, Trader Oil Indonesia, dan Instagramnya di Gibran Ferdiansyah. Banyak konten edukasi trading yang seru dan bermanfaat di sana. Oh iya, dan buat teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, jangan lupa untuk membaca buku Fondasi Sukses Trading Oil dan Recovery Trading, karena buku tersebut Om GF tuliskan berbagai pelajaran tentang membangun fondasi yang kokoh dan cara bangkit dari kegagalan trading yang dibahas lengkap di sana ya Om GF ya. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, langsung menghubungi admin PT NTC Academy Trading Oil, seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada alasan lagi buat teman-teman untuk tidak belajar dan memperbaiki fondasi tradingnya gitu ya Om GF. Terima kasih sekali lagi Om GF sudah di podcast kami. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Pasti harus, karena masih banyak banget yang harus kita bahas. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sukses. Jangan lupa bangun fondasi yang kokoh, karena trading adalah perjalanan jangka panjang. See you.